Halo Sobat Pemerintahan, selamat datang kembali di channel Ngobrol Pemerintahan, tempat kita membahas isu-isu politik secara mendalam. Kali ini kita akan mengupas tuntas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Bagaimana putusan ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia? Ya, pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan monumental dalam sidang perkara nomor 62 BUU 22/2024. MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak lagi memiliki kuatan hukum. Ini berarti ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional resmi dihapuskan. Keputusan ini menyatakan bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena membatasi peluang partai politik untuk mencalonkan presiden. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa ambang batas ini tidak efektif dalam menyederhanakan partai politik, tetapi justru menciptakan polarisasi politik yang tajam. Menurut Wakil Ketua MK Saldi Isra, keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Pertama, pengalaman Pilpres sebelumnya menunjukkan bahwa ambang batas ini mempersempit jumlah kandidat yang hanya menghasilkan 2 pasangan calon. Kedua, MK menilai bahwa polarisasi politik dalam Pilpres 2019-2024 berdampak buruk bagi kohesi sosial masyarakat. Dengan penghapusan ambang batas ini, diharapkan ada lebih banyak kandidat yang kompeten dari berbagai latar belakang. Sobat Pemerintahan, dampak penghapusan ambang batas ini tentu akan terasa di 2029. Tanpa threshold, partai kecil hingga independen memiliki peluang yang sama. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik sekaligus memperluas opsi bagi masyarakat memilih pemimpinnya atau memilih presiden. Namun, tantangan baru juga muncul. Salah satunya adalah kemungkinan legislative review oleh DPR atau constitutional review oleh MPR untuk mengembalikan sistem lama. Dua hal ini bisa menjadi jalan keluar atau bisa menjadi sanggahan dari DPR untuk tetap memperkecil ruang dari ambang batas atau undang-undang pemilu di tahun 2029. Untuk memahami lebih dalam terkait hal tersebut gitu ya. Jadi memang ini adalah momentum menciptakan sistem politik yang lebih kompetitif. DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilu agar sesuai dengan putusan MK. Sobat Pemerintahan, keputusan MK ini membuka babak baru dalam demokrasi Indonesia. Tugas kita adalah memastikan bahwa peluang ini digunakan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Di satu sisi, putusan ini membawa dampak yang baik bagi partai politik. Tapi di satu sisi, koalisi Merah Putih bisa saja buyar dengan adanya putusan ini. Bagaimana tanggapan Prabowo dengan hal seperti ini? Dan bagaimana peluang Prabowo untuk mempertahankan pemerintahannya di tahun 2029? Saya rasa, atau yang kami rasa, bahwa 2029 masih lama, proses politik masih terus berjalan. Semoga kita semua atau Sobat Pemerintahan bisa menjaga marwah dari putusan MK dan memastikan bahwa peluang ini digunakan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.